Ramadan. Di bulan suci dan penuh berkah ini, On The Spot akan mengajak Anda mengunjungi beberapa lokasi kuliner yang ramai dikunjungi ketika berbuka puasa. Tidak hanya ramai, para pengunjung rela mengantri atau menunggu lama untuk menikmati kuliner ini. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Edisi On The Spot Ramadan ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui atau mengenal makanan-makanan khas di seputaran bulan Ramadan. Dan tentu saja kita akan mengunjungi langsung On The Spot, tempat yang biasanya ramai bahkan sampai ngantri datangi pengunjung di bulan Ramadan. Sudah siap? Bismillah, let's go. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nasi kapau adalah makanan khas dari daerah Kapau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekilas terlihat sama dengan nasi Padang yang menjamur di kota Jakarta dan di seluruh Indonesia. Namun ternyata nasi Padang dan nasi kapau berbeda. Perbedaannya terletak pada rasa dan cara penyajiannya. Nasi kapau sangat menonjolkan bumbu santan yang kuat dan kental. Tak heran jika di warung nasi kapau, hampir seluruh menu atau lauk dimasak dengan santan. Selain itu, dahulu jika dikatakan nasi kapau, berasnya harus berasal dari daerah Kapau, tidak boleh dari daerah lain. Ini karena rasanya yang khas. Perbedaan kedua adalah cara penyajiannya. Jika nasi Padang, konsumen makan di atas meja, lauk akan diantar dan disajikan seperti di restoran biasa, atau seluruh lauk dihidangkan di atas meja makan hingga mejanya penuh. Sedangkan nasi kapau, konsumen makan di depan lauk pauk yang disusun bertingkat. Di Jakarta, warung nasi kapau yang sangat terkenal berada di Jalan Keramat Raya. Di daerah ini ada beberapa warung tenda yang menjual nasi kapau berjejer di tepi jalan. Warung ini sudah ada sejak tahun 1974. Pemerintah daerah DKI Jakarta sengaja membiarkan beberapa tenda ini berdiri untuk dilestarikan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di kota Jakarta. Dan di bulan Ramadan, warung ini semakin penuh sesak dan beberapa pengunjung harus menunggu giliran untuk bisa makan di sini. Pemirsa, akhirnya Robi Purba dan tim On The Spot sudah sampai juga di nasi kapau asli punyanya Undi Upi. Tapi pemiliknya adalah namanya Pak Nasbir. Nanti kita akan ngobrolan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Nasbir? Iya, Kak. Oh, Bapak. Ya. Wah, akhirnya ketemu. Boleh ngobrol-ngobrol Pak Nasbir? Ini ramai di sini nih. Ini sebenarnya sudah jam berbuka puasa, sudah lewat tadi, sudah pecah duluan di mobil. Pak Nasbir, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Baik. Ini kalau misalkan ngomongin soal sekarang kan lagi bulan Ramadan gitu Pak ya. Tentu pasti pengunjung banyak. Dan ini kebetulan pemirsa sudah lewat jam berbuka puasa. Jadi ini setelahnya atau mungkin juga hanya beberapa aja di sini. Kalau tadi pas lagi buka puasa ramai banget Pak. Oh, gini. Kalau puasa saya buka jam 2. Ya, terus orang makan boleh sini. Jadi kalau buka, baru boleh makan. Jadi kalau bungkus silakan. Begitu. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah maghrib azan gitu Pak, baru boleh makan di sini. Tapi kalau belum boleh harus take away atau bungkus saja. Iya benar. Jam 2. Ya, Pak Nasbir, ini kan rahasia sebuah warung makan atau bisnis itu bisa berdiri lebih dari 20 tahun, hampir 30 kan pasti menunya itu khas banget gitu ya Pak ya. Emang kalau di warung nasi kapau Uni Upi ini apa Pak menu yang bisa Robi cicipin? Belum makan, tadi baru pecah puasa doang Pak. Kalau bumbunya apa ya? Bumbunya ya spesial lah. Kalau kapau sini lain dari masakan Padang lain. Ya, lain Pak. Ya. Nah, lagi di sini yang tahu orang bebek hijau. Bebek hijau. Itulah menunya utama di sini ya. Itu utama. Emang kalau di Bukit Tinggi sana, ini kan khas Bukit Tinggi. Ya, memang bebek itu sangat disukai sekali. Oh, bukan main lagi itu. Gitu. Iya. Pak Nasbir mau traktir Robi apa ini? Mumpung ada yang punya, pemirsa pasti gratis. Ini kayaknya tadi saya baru pecah pakai air putih, Pak. Ada minuman yang dingin? Ada ini. Nanti kita minum bareng ya. Bapak, boleh saya pesan makan sekarang? Ya, boleh. Pak Nasbir ya, thank you Pak Nasbir. Halo, udah? Pak, numpang ya Pak?
Duduk bareng ya Pak. Gila Pak, makan banyak banget nih. Di warung Pak Nasbir ini, menu makanan yang paling diminati adalah itik sambal ijo. Tim On The Spot berkesempatan melihat dapur pemilik warung yang berada di rumah mereka. Pedagang nasi kapau biasanya sudah menyiapkan semua menu masakan mereka sejak subuh. Ada kurang lebih 30 menu yang disiapkan, mulai dari ikan, bebek, ayam, telur, hingga daging. Untuk memasak itik sambal ijo, pemilik membuat bumbu khasnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah dan hijau, jahe, lengkuas, dan beberapa bumbu rahasia. Bumbu ini dihaluskan terlebih dahulu, lalu ditumis. Setelah bumbu wangi, itik dimasukkan dan didiamkan hingga daging empuk. Setelah empuk, bisa ditambah irisan cabai hijau. Itik sambal ijo ini cocok dimakan dengan nasi hangat dan sayur nangka. Nih, saya udah memandang pemandangan yang sangat indah nih. Ketika dari selesai sahur sampai dengan sebelum berbuka tadi ini sama sekali nggak boleh dipandang, makruh nih. Nih, ngobrol-ngobrol nggak apa-apa Pak ya? Oh, nggak apa-apa Robi, Pak. Saya Irwan, Pak. Pak Irwan? Irwan. Bajunya serem nih pemirsa, saya harus siap-siap nih kayaknya. Pak Irwan, Ya. kalau ngomongin soal puasa itu kan ya, sering memang datang ke ini nasi kapau ini? Oh, sering, Pak. Sering? Iya. Kenapa nih Pak Irwan suka banget sama nasi kapau? Iya, pertama bumbunya masih terasa asli. Gitu. Jadi adukannya itu memang asli Padang. Pak Irwan orang Padang asli? Iya, saya asli Waduh. orang Padang. Yang memang tahu lidahnya itu yang memang lidah asli orang Padang ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak Irwan, apa sehari-hari kegiatannya, pekerjaannya? Oh, saya di Lembaga Intelijen Negara. Pak, biasanya kalau datang ke sini pakai seragam seperti ini ganteng begini atau pakai cutter juga penyamaran gitu atau gimana? Oh, enggak juga, tergantung, Pak. Enggak juga. Iya. Itu kalau bupati daerah saya ke Jakarta makannya di sini. Di sini juga. Buka puasanya di sini. Di sini juga. Gubernur juga di sini. Gitu. Jadi kalau berbuka puasa ajak keluarga juga ke sini? Iya, sering. Iya. Sering ngajak keluarga di sini gitu. Ya. Oke, Pak. Jadi ini saya pengen raktir Bapak. Kebetulan Bapak ini kan belum buka puasa. Belum buka puasa. Boleh saya usus ini aja, Bu. Usus lagi. Iya. Usus aku mau mulai yang itu bebek ya, Pak ya? Ya, betul. Bebek ya. Boleh deh. Coba. Siap. Pemirsa, saya mau berbuka puasa terlebih dahulu. Tadi baru pecah aja. Ini sudah ada tadi sambal hijau, itiak ya, Iya. bebek. Dan juga tadi Robi udah pesen juga ini telurnya. Komandan tadi sudah Komandan boleh. Ini Siap. adalah ususnya. Mantap. Nah ini mungkin karena kita pengen yang segar-segar, Komandan boleh tos dulu nih kita. Oh, boleh. Pak, tos dulu. Wah, tos dulu kita nih. Diminum Komandan silakan. Iya. Itu kan segar banget. Segar ya. Komandan, Ya. enak nggak? Enak. Tahu nggak itu kopi apa? Coba tuh. Wah, tahu saya. Apa? Ini Wawet Kopi nih. Wah, kita udah tahu. Bisa tahu, hebat banget. Tiap hari memang minum Ya, kopi. minum ini kita tiap hari. Wah, cakep. Sama anggota juga. Selalu. Nanti kita kirimin buat komandan semua kita kasih. Iya, siap. Tapi emang betul banget pemirsa. Ini Iya. berbuka dengan luwak white coffee emang seger banget. Dan yang pasti rasanya itu ya makin mantap dan juga lengkap variannya. Sekarang udah ada varian yang baru nih. Apalagi kalau misalkan minum luwak white coffee ditemenin sama nasi kapau. Iya, Lengkap. Oh ya Komandan. Komandan kalau minum luwak white coffee yang ice begini pertama kali atau udah sering? Oh, udah sering. Udah, ih. Udah sering. I love him. Keren banget. Sekarang memang ada 3 varian yang baru nih pemirsa. French vanilla, mocha rose, sama karamel. Nah, 3 varian yang baru ini selain yang original, itu emang enak juga diminum pakai ice. Jadi berbuka puasa seger banget. Iya. Minum Komandan silakan. Iya, silakan. Siap. Gitu. Oke, tapi pemirsa harus hati-hati. Kalau misalkan Anda minum white coffee nih, ya harus yang ada gambar luwaknya. Oke, kelihatan nggak gambar luwaknya tuh? Harus yang ini sekali lagi yang ada gambar luwaknya. Jadi jangan salah pilih ya, Komandan. Iya, Tuh, siap. Ada gambar luwaknya dan. Iya, benar-benar.
Komandan mau makan, saya ganggu aja. Lanjut. Yaudah, pokoknya sekali lagi kalau misalkan memang berbuka puasa, minumnya pakai luwak white coffee yang pakai ice juga enak. Karena memang luwak white coffee, kopi putih pertama di Indonesia yang menjadi pilihan keluarga, nyaman diminum, dan yang pas juga luwak white coffee pas untuk berbuka puasa. Komandan, selamat berbuka puasa. Siap, nikmati Komandan. Siap, saya nggak akan ganggu lagi. Silakan Komandan. Tapi kayaknya punya Komandan enak. Iya. Nah, Komandan mau tukeran nggak? Oh, asap. Selamat makan, Komandan. In the dark, I close my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further. Bro ya, Dan, ini buat Komandan keluarga deh. Dan buat keluarga gitu. Saya beliin Dan ini luwak white coffee buat buka puasa Dan ya, pakai ice banget ya. Terima kasih. Enggak, aku borong 15 nih. Ya. Pak, makasih sudah ngobrol-ngobrol. Pemirsa, saksikan terus On The Spot jalan-jalan kuliner bulan Ramadan bersama luwak white coffee yang pas untuk berbuka puasa. Anda sudah berbuka belum? Makanya bersama kita di sini. Dan Nambo Cieda. Kru, minum luwak white coffee yuk. Seger nih pakai ice. Saya mau ngajak kru saya minum. Ayo sini. Ya, saya. Dah, iya. Pakai dulu. Makasih banyak, Dan. Ya, terima kasih banyak. Makasih banyak, Dan. Makasih banyak. Ya, makasih, Bu. Makasih banyak. Makasih. That you once, I was too proud. Pemirsa, itulah perjalanan kuliner kita malam ini. Sebuah hidangan khas dari ranah Minang yang sudah dicintai masyarakat Jakarta. Tidak hanya orang Minang yang merantau ke Jakarta, namun dari berbagai suku dan kelas ekonomi. Saksikan liputan kuliner berbuka puasa lainnya minggu depan hanya di On The Spot. By being far from you.